Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Urip Tisngati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas CSD serta teman-temanku semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati, NIM 2186206087 dari Prodi PGSD kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Mengenal lebih dekat siswa lamban belajar di SDN Hadiwarno II dan strategi penanganannya. Baik, langsung saja. Pendahuluan. Menurut Sunario 2021, pendidikan merupakan aspek yang penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Triani dan Amir 2013 mengatakan bahwa anak lamban belajar atau slow learner adalah mereka yang memiliki potensi belajar rendah atau sedikit di bawah rata-rata dari teman sebayanya pada salah satu atau seluruh area akademik. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa anak lamban belajar bisa saja lemah dalam satu aspek akademik, beberapa aspek akademik, atau bahkan seluruh aspek akademik. Tujuan dilakukannya penelitian studi kasus di SDN Hadiwarno II ini adalah untuk 1. Mendeskripsikan pengertian anak lamban belajar atau slow learner. Yang kedua, mendeskripsikan strategi untuk penanganan siswa lamban belajar. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan hasil penanganan yang telah dilakukan kepada anak lamban belajar. Selanjutnya adalah metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, dan waktu penelitian adalah 1 minggu. Saya lakukan pada tanggal 2 Juni 2022. Selanjutnya adalah subjek dan objek. Subjek pada penelitian ini adalah 2 orang, yakni Bapak Joko Wiono selaku Kepala Sekolah sebagai narasumber 1, dan Bapak Wiwit Handoko selaku Guru kelas 6 sebagai narasumber 2. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah berfokus pada 3 aspek, yaitu pengertian anak lamban belajar, pendekatan atau strategi penanganan untuk menangani siswa lamban belajar, dan hasil setelah dilakukan pendekatan kepada siswa lamban belajar di SDN Hadiwarno II. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber data yang diambil, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari narasumber SDN Hadiwarno II, yaitu dari kepala sekolah dan guru. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi penelitian, catatan penelitian, buku, jurnal, dan data pendukung lainnya. Analisis dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman yang dalam buku Sugiono 2018, yaitu A. Reduksi data, B. Penyajian data, dan C. Penarikan kesimpulan. Masuk ke hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian anak lamban belajar atau slow learner. Lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata anak normal, tetapi tidak termasuk dalam anak tunagrahita, yang biasanya memiliki IQ sekitar 80-85%. Dalam beberapa hal, anak ini mengalami hambatan keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibandingkan dengan yang tunagrahita. Mereka membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan dengan teman sebayanya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus, menurut Sukarti 2019.
Selanjutnya adalah siswa lamban belajar di SDN Hadiwarno II berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa di SDN Hadiwarno II, hampir di setiap kelasnya terdapat beberapa siswa yang mengalami lamban belajar atau slow learner. Permasalahan yang dialami siswa lamban belajar di SDN Hadiwarno II ini diantaranya adalah siswa kurang mampu bersosialisasi dengan guru dan peserta didik lainnya, siswa kurang mampu dalam kegiatan baca tulis dibandingkan teman-teman lain sebayanya, dan siswa kurang mampu untuk memahami pelajaran yang telah dijelaskan oleh bapak atau ibu guru selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua mengenai strategi penanganan siswa lamban belajar. Menurut Olivia 2019, strategi pembelajaran merupakan sarana untuk mencapai tujuan suatu pokok bahasan atau serangkaian pembelajaran yang telah diberikan kepada anak. Penerapan strategi pembelajaran pada pendidikan merupakan acuan dasar dalam melaksanakan proses belajar mengajar sehingga lebih tertata dan tepat dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Panjaitan 2017, keterlambatan dalam pembelajaran akibat kurangnya progresif siswa sebagai pembelajar yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dapat diatasi melalui bimbingan. Berikut adalah beberapa pilihan strategi yang baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa menurut Hidayah 2013. Yang pertama adalah pemberian tugas. Yang kedua, membahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai siswa. Dan yang ketiga, membahas materi pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi. Strategi penanganan siswa lamban belajar di SDN Hadiwarno II berdasarkan penelitian. Yang pertama, menurut narasumber 1, untuk mengatasi permasalahan siswa lamban belajar atau slow learner di SDN Hadiwarno II, strategi yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Yang kedua, menurut narasumber 2, diperoleh informasi bahwa strategi yang digunakan untuk menangani siswa lamban belajar adalah dengan melalui penyampaian materi secara berulang dan pemberian materi tambahan. Dan yang ketiga, menurut narasumber 2, juga diungkapkan bahwa selain dengan menggunakan strategi penyampaian materi secara berulang dan pemberian materi tambahan, terdapat satu strategi penanganan siswa lamban belajar yang tidak kalah penting, yaitu strategi pemberian motivasi. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan yang ketiga mengenai hasil strategi penanganan kepada anak lambat belajar atau slow learner. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Hasil belajar dalam akademik merupakan hasil dari pendidikan yang menunjukkan sejauh mana murid, guru, kurikuler, dan lembaga pendidikan telah mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah hasil setelah dilakukan pendekatan kepada anak lamban belajar atau slow learner di SDN Hadiwarno II berdasarkan penelitian. Yang pertama adalah hasil penanganan dari strategi pendekatan kekeluargaan kepada siswa lamban belajar. Menurut narasumber 1, dari strategi yang telah dilakukan untuk menangani siswa lamban belajar di SDN Hadiwarno II, perlahan siswa mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan melalui strategi pendekatan kekeluargaan, kini siswa perlahan mulai dapat bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Beberapa perubahan sikap yang terlihat dari siswa lamban belajar diantaranya: 1. Pada jam istirahat, siswa lamban belajar yang dulunya hanya berdiam diri di kelas, kini ia mulai bermain dengan teman-temannya di halaman sekolah. Yang kedua, siswa lamban belajar yang dulunya susah untuk berdiskusi dengan temannya pada saat ada tugas kelompok, kini ia mencoba untuk aktif dalam kegiatan pada saat ada tugas kelompok. Yang ketiga, siswa lamban belajar yang dulunya hampir tidak memiliki teman di kelas, kini ia mencoba untuk bergaul dan mencari teman dekat yang dirasa satu frekuensi dengannya. Yang kedua adalah hasil penanganan dari strategi penyampaian materi secara berulang dan pemberian materi tambahan kepada siswa lamban belajar.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber 2 adalah penjelasan materi secara berulang dan pemberian tambahan materi yang digunakan sebagai strategi penanganan siswa lamban belajar ini juga berjalan dengan baik. Siswa banyak mengalami perkembangan semenjak guru menerapkan strategi tersebut sebagai penanganan permasalahan bagi siswa yang mengalami lamban belajar. Menurut informasi yang didapat, dengan memanfaatkan strategi tersebut, siswa menjadi lebih mudah untuk menerima materi yang telah diajarkan oleh guru. Di saat belajar dengan suasana kelas yang sunyi, siswa lebih mudah menyerap dan mengingat hal-hal penting di dalam pembelajaran yang telah disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Siswa yang mengalami permasalahan lamban baca kini juga sudah mengalami peningkatan dan mulai lancar dalam mengeja suatu bacaan. Yang ketiga adalah hasil penanganan dari strategi pemberian motivasi kepada siswa lamban belajar. Pemberian motivasi kepada siswa lamban belajar juga turut berperan dalam meningkatkan semangat siswa lamban belajar. Menurut informasi yang diperoleh dari narasumber 2, dengan sering memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa lamban belajar akan menjadikan siswa lamban belajar lebih percaya diri, lebih semangat, dan mempunyai harapan untuk masa kedepannya lagi. Beberapa hasil perubahan siswa lamban belajar atau slow learner setelah dilakukan penanganan menggunakan strategi pemuatan motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menjadi lebih rajin dalam mengumpulkan PR yang telah diberikan oleh bapak atau ibu guru. Dan yang kedua, siswa menjadi lebih percaya diri dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, biasanya memiliki IQ sekitar 80-85%. Dari hasil penelitian di SDN Hadiwarno II, hampir setiap kelasnya terdapat siswa yang mengalami lamban belajar. Permasalahan yang biasa dialami siswa lamban belajar di SDN Hadiwarno II adalah siswa kurang mampu bersosialisasi dengan orang lain, siswa kurang mampu dalam kegiatan baca tulis dibanding teman-teman lain sebayanya, dan yang terakhir adalah siswa kurang mampu untuk memahami pelajaran yang telah dijelaskan oleh bapak atau ibu guru selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kedua, strategi penanganan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan siswa lamban belajar di SDN Hadiwarno II adalah dengan menggunakan 3 strategi, diantaranya pendekatan kekeluargaan, penyampaian materi secara berulang, dan pemberian materi tambahan. Yang ketiga, strategi terakhir adalah pemberian motivasi. Kesimpulan yang ketiga adalah hasil dari strategi pendekatan kekeluargaan adalah kini perlahan siswa mulai dapat bersosialisasi dengan orang-orang dan di sekitarnya dan mulai belajar bergaul dengan siswa lainnya. Sedangkan hasil dari strategi penyampaian materi secara berulang, pemberian materi tambahan, dan pemberian motivasi adalah siswa menjadi lebih mudah memahami berbagai materi yang telah diajarkan oleh bapak dan ibu guru. Siswa menjadi lebih rajin mengumpulkan PR yang telah diberikan bapak ibu guru. Dan yang terakhir adalah siswa menjadi lebih percaya diri dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat saya sampaikan kepada kepala sekolah dan para guru di SDN Hadiwarno II adalah diharapkan untuk lebih berupaya lagi dalam mengembangkan strategi penanganan yang unik, kreatif, dan efektif lainnya guna menangani siswa lamban belajar yang ada di SDN Hadiwarno II. Demikianlah hasil dari presentasi artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.